rasa langkah awalnya pertama adalah nabung dulu untuk bisa punya DP ya, atau uang muka untuk kredit mobil tersebut. Jadi kalau Oke. misalnya seorang fresh graduate itu baru lulus kuliah, gajinya itu kan pasti udah di atas UMP bagi seorang lulusan S1. Let's say sekitar 5 jutaan, dia nyicil, bukan nyicil, nabung maksud saya, sebagian dari gajinya ditabung dalam waktu kurang dari 2 tahun, mungkin paling lama 2 tahun udah kekumpul DP. Dari DP-nya itu bisa untuk buat bayar cicil untuk tahap awal untuk pembelian mobil melalui kredit ya, itu sebagai uang DP. Nah dari situ dia Nah, nyicil. oke. Jadi saya rasa kalau orang udah lulus dari kuliah 2 tahun bekerja, saya rasa udah mampu ya punya mobil seperti itu. Untuk bisa nabung DP berarti kan harus ada target DP atau target nabungnya tuh bisa buat DP mobil yang seberapa besar gitu kan ya Pak Alex ya. Nah itu kita sebaiknya riset sendiri aja atau sudah mulai bisa konsultasi nih dengan dealer mobil atau juga perusahaan multi finance. Kalau Pak Alex sendiri menyarankannya seperti apa? Bisa konsultasi atau bisa juga browsing dari berbagai website perusahaan pembiayaan, kan ada simulasi-simulasi yang bisa diambil untuk mengetahui kira-kira berapa sih minimum DP untuk membeli mobil seharga 100 jutaan yang tadi saya katakan mobil LCGC yang paling murah ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau ngomongin DP ini, masih tentang DP, biasanya tuh kan kita karena pengen cepet-cepet gitu ya punya mobil impian tadi, milihnya DP-nya yang kecil. Tapi kadang-kadang ada yang justru menyarankan kalau bisa, kalau memang punya uang lebih, DP-nya itu agak dibesarin supaya katanya nggak berat ke depannya. Kalau dari Pak Alex sendiri prinsipnya seperti apa sih yang harus kita pahami supaya kita bisa membayarkan uang DP yang memang sesuai dengan kemampuan keuangan kita, Pak Alex? Saran saya sih DP-nya agak diperbesar ya, supaya bisa meringankan cicilannya. Ya. Karena Ada kalau orang biasanya patokan udah punya nggak, Pak mobil kan, Alex? DP yang saran harus saya DP-nya disiapkan? sekitar, saran saya kalau untuk meringankan cicilan DP-nya sekitar 30% ya, kalau untuk meringankan cicilan. Beda halnya kalau 30% kita dari punya penghasilan totalnya udah ya jauh berarti lebih ya? besar, ya. Oke. Kecuali kalau kita punya penghasilan udah terlalu besar, ya, jadi merasa cicilan itu enteng, bisa aja DP-nya agak lebih minim ya. Tapi kalau kita masih yang tadi dikatakan masih agak pas-pasan, saran saya DP-nya agak besar ya. Oke, lebih Supaya tidak baik DP-nya mengalami justru diperbesar. ya, supaya waktu menyicilnya itu bisa ringan, ya nggak terasa berat seperti itu. Oke, setelah menyiapkan DP bisa langsung kita pilih tenornya atau udah mulai boleh pilih-pilih mobilnya dulu nih Pak Alex? Kembali kita lihat dengan DP 30% itu kira-kira cicilannya itu bisa berapa. Cicilannya bisa berapa, kita patokannya adalah kita punya income itu sepertiganya ya untuk dijadikan cicilan mobil ya. Dari sepertiga itu kita lakukan simulasi, apabila kita punya income misalnya X untuk mendapatkan angsuran sepertiga X, maka dengan punya DP 30% kita bisa hitung balik tenornya itu berapa lama yang kita bisa cicil, seperti itu. Setelah itu kalau sudah mulai menyesuaikan tenornya tadi sesuai dengan income-nya, kalau bisa setiap bulannya itu sepertiga income, baru lanjut pilih mobilnya gitu Pak Alex? Iya, tapi kalau itu bisa dilakukan paralel ya, kan yang namanya manusia itu kan punya keinginan ya, pasti akan lihat-lihat spek mobil segala macam, demen modelnya bentuknya seperti apa, di kisaran harga yang sama, seperti itu lah lebih kurang. Ya. Kalau di kondisi sekarang, Pak Alex untuk mobilnya sendiri jenis-jenis mobil yang memang ramah di kantong tuh yang seperti apa sih Pak Alex? Tadi Pak Alex sudah sebut LCGC, mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi yang seperti apa tipe-tipenya gitu yang bisa ramah di kantong gaji pas-pasan nih Pak Alex? Saya cukup sebut LCGC karena kalau saya sebut nanti tipe tertentu nanti ada yang ngiri gitu. Kan merek LCGC itu ada beberapa merek mengeluarkan LCGC ya, gitu.